Nah, selanjutnya adalah proses inspirasi. Saat proses inspirasi itu kan dinding dada kita itu kan akan membesar. Kita melakukan inspirasi, dinding dada itu akan membesar. Dindingnya akan ke arah luar kan. Sehingga kalau dindingnya ke arah luar, maka pleura parietal ini juga akan menuju keluar kan. Nah, ini juga nanti akan menarik pleura visceral sehingga seluruh bagian paru ini nanti akan menjadi lebih besar. Kalau menjadi lebih besar berarti volumenya akan semakin besar. Volume dari di sini juga ada otot diafragma. Kalau dia tidak berkontraksi atau relaksasi kan dia akan seperti ini, melengkung seperti ini. Kalau dia sedang inspirasi atau sedang kontraksi, dia akan membesar ke arah bawah sehingga memberikan ruang yang lebih besar untuk paru-paru. Sehingga ruangan di pleura tekanan di sehingga volume di ruangan pleura ini akan menjadi lebih besar. Kalau volumenya makin besar, artinya tekanannya akan semakin kecil kan tadi. Nah, begitu. Tadi kan ini adalah kalau dia sedang tidak dalam kondisi rest atau istirahat, tekanan intrapleuranya itu adalah minus 4. Sedangkan kalau ini adalah kondisi saat kita inspirasi. Saat kita inspirasi, volumenya ini akan menjadi lebih besar dan tekanannya akan menjadi lebih kecil. Sehingga tekanannya akan menjadi lebih kecil, menjadi minus 6. Gitu. Nah, selanjutnya tekanan pulmonal. Tekanan pulmonalnya tadi adalah 0 kalau dalam kondisi istirahat. Sedangkan kalau dalam kondisi inspirasi, ukuran paru akan membesar sehingga tekanannya akan lebih kecil. Jadi tekanannya menjadi minus 1 mm air raksa. Sehingga tekanan ini nanti karena terjadi perbedaan tekanan antara pulmonal dengan atmosfer, sehingga udara akan bisa masuk ke paru-paru. Tadi udara masuk dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Udah. Nah, kemudian kita cari tahu lagi untuk tekanan transpulmonal. Tekanan transpulmonal tadi itu adalah perbedaan antara tekanan pulmonal dengan tekanan intrapleura. Tekanan pulmonalnya adalah minus 1, ini. Kemudian dikurangi dengan tekanan intrapleura. Tekanan intrapleura adalah ini, yaitu dalam fase inspirasi adalah minus 6. Berarti dikurangi minus 6, jumlahnya adalah plus 5. Nah, kemudian tekanan transpleura. Tekanan transpleura ini adalah perbedaan antara tekanan pulmonal dengan tekanan di pleura, di ruangan pleura. Tekanan di pulmonal adalah minus 1, sedangkan tekanan di pleura itu adalah tekanan di OTTP ini adalah tekanan transpleura ya. Perbedaan antara tekanan di pleura dengan di atmosfer. Ya, kalau di pleuranya kan minus 6, kalau di atmosfernya adalah 0, berarti sama dengan minus 6. Nah, kemudian ini tekanan transrespiratory pressure. Perbedaan tekanan antara tekanan pulmonal dengan tekanan atmosfer. Tekanan pulmonalnya adalah minus 1, kita kurangi dengan tekanan atmosfernya 0, maka hasilnya adalah minus 1. Artinya udara dapat masuk ke paru-paru. Karena minus 1 kan. Di atmosfer 0, di sini minus 1, lebih rendah di paru-paru sehingga udara masuk ke paru-paru. Tuh. Nah, selanjutnya itu dalam kondisi yang respirasinya itu secara tidak kita sadari.
kalau kita melakukan respirasi secara sadar, kita melakukan respirasi secara paksa maksudnya. Dan di sini kita perlu, ini adalah mekanismenya. Kita perlu ketahui dulu kalau jaras supaya otot-otot dari interkostalis eksterna ini bekerja dan juga diafragma ini bekerja itu diatur oleh di bagian medula. Di bagian medula ini terdapat FRG atau Ventral Respiratory Group. Ventral Respiratory Group ini nanti akan meneruskan sinyal atau jaras ke memberikan sinyal ke C3 sampai C5 yang merupakan nervus phlenicus yang akan mempersarafi bagian diafragma. Sedangkan kalau T1 sampai T2 ini akan, atau disebut juga dengan nervus intercostalis, ini akan mempersarafi bagian musculus intercostalis yang ini, baik eksterna maupun interna. Nah, selanjutnya ke dalam fase inspirasi yang kuat, berarti rongga dada akan menjadi lebih besar kan? Rongga dada akan menjadi lebih besar, artinya tekanan pada bagian ruangan pleura ini akan menjadi lebih kecil. Tadi sudah kita sepakati. Kalau semakin besar volume, semakin kecil tekanan. Karena tadi tekanan saat inspirasi biasa saja itu adalah -6, nah pada saat inspirasi paksa, maka tekanannya akan menjadi lebih kecil kan? Jadi -7. Nah, sedangkan kalau pada tekanan pulmonalnya, tekanan di paru-parunya, itu juga akan lebih menurun. Tadi tekanannya adalah -1. Dalam inspirasi yang paksa, volumenya membesar, tekanannya menjadi lebih kecil, jadi menjadi -2. Gitu. Artinya, semakin banyak udara yang bisa masuk ke paru-paru karena gradien tekanannya ini menjadi lebih besar. Di atmosfer 0 di sini -2, jadi lebih banyak udara yang bisa masuk ke paru-paru. Ini akan terus terjadi sampai tekanan di dalam paru-paru ini nanti sama dengan tekanan di atmosfer lagi, yaitu adalah 0. Begitu. Nah, dalam fase forced inspiration atau inspirasi paksa, itu terdapat beberapa otot yang terlibat, yaitu otot sternocleidomastoideus, kemudian musculus scalenus, kemudian musculus pectoralis minor, yang nanti akan membesarkan dari rongga toraksnya. Selanjutnya, sudah. Nah, itu adalah fase inspirasi. Kalau pada fase ekspirasi, tidak ada otot-otot yang terlibat. Jadi ini adalah proses yang pasif. Dia itu hanya mengandalkan dari elastisitas di paru. Karena sudah membesar, paru kan otomatis ingin kembali ke ukuran semula. Itu yang disebut elastisitas. Nah, di sini kita ketahui bahwasannya rumus elastisitas itu adalah delta P atau delta pressure per delta volume. Artinya semakin tinggi elastisitas akan semakin tinggi tekanan dan semakin rendah volumenya. Tuh. Karena elastisnya ini besar, jadi volumenya nanti akan menjadi lebih kecil saat ekspirasi. Tapi pada saat itu kan ekspirasi yang tidak kita sadari. Kalau pada ekspirasi ekspirasi itu terjadi juga karena ada hambatan dari reseptor peregangan di bagian otot-otot kosta ini yang akan menghambat sinyal dari ventral respiratory group, sehingga sinyal dari jaras sinyal dari nervus ini tidak bisa disalurkan ke atau mengurangi jaras sinyalnya ke otot intercostalis eksterna dan juga otot diafragma, sehingga tidak akan berkontraksi, sehingga dinding dada akan mengempis. Selanjutnya, kalau pada ekspirasi yang paksa, ada beberapa otot yang akan terlibat. Yang pertama adalah eksternal oblik, kemudian internal oblik, transverse abdominis, dan juga rectus abdominis. Dan juga intercostalis internal. Kalau yang eksternal untuk inspirasi, kalau internal untuk ekspirasi. Nah, saat kita mengeluarkan udara lebih banyak, nah otot-otot di luar sini itu akan
kembali ke posisi semula, artinya ruangan paru-paru itu akan menjadi lebih kecil. Kalau ruangan menjadi lebih kecil, artinya tekanannya akan lebih meningkat. Nah, dari -4 ke -3 itu kan meningkat. Gitu. Jadi, tekanannya akan meningkat menjadi -3. Kalau tekanan di dalam paru-paru atau tekanan pulmonalnya itu dari +1 tadi, +1, dia akan menjadi +2 karena melakukan ekspirasi yang paksa. Volumenya menjadi kecil, tekanannya menjadi lebih besar. Sehingga lebih baik, karena tekanan di atmosfer adalah 0, tekanan di pulmonal adalah +2, udara akan mengalir dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah, berarti akan semakin banyak udara yang keluar dari paru-paru menuju ke atmosfer. Gitu. Hal ini akan terjadi sampai tekanan di pulmonal ini sama lagi dengan tekanan di atmosfer, yaitu 0.